Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada dua aspek utama dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Hablun minallah dan hablun minanas. Hablun minallah adalah hubungan seorang hamba dengan Allah, sedangkan hablun minanas adalah hubungan manusia dengan sesama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Sebab, kesempurnaan iman seseorang tidak hanya diukur dari ibadahnya kepada Allah, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Banyak orang yang rajin beribadah, salat 5 waktu, puasa, dan membaca Al-Quran, tetapi kurang menjaga lisannya, menyakiti hati orang lain, dan tidak peduli dengan tetangganya. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Lalu, mengapa hablun minanas begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bahas secara mendalam. 1. Hablun minanas sebagai tolak ukur keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman seseorang di antara kalian, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa keimanan seseorang diukur dari bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain. Islam tidak mengajarkan sikap egois atau hidup hanya untuk diri sendiri. Kita diperintahkan untuk saling membantu, menolong, dan menyayangi satu sama lain. Jika seseorang mengaku beriman, tetapi ia gemar menipu, berbuat zalim, atau tidak peduli dengan penderitaan orang lain, maka ada yang salah dalam keimanannya. Karena sejatinya, seorang mukmin adalah sosok yang menghadirkan kedamaian bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda bahwa seorang muslim adalah seseorang yang membuat muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. 2. Hubungan dengan sesama berpengaruh pada ibadah kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang seorang wanita yang rajin salat dan puasa, tetapi suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Dia di neraka. HR Bukhari. Sebaliknya, ada seorang wanita yang ibadahnya biasa saja, tetapi ia selalu berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah berkata bahwa wanita tersebut adalah ahli surga. Ini menunjukkan bahwa ibadah ritual yang kita lakukan tidak akan sempurna jika kita masih menyakiti hati orang lain. Betapa banyak orang yang rajin beribadah, tetapi tidak bisa menjaga lisannya dari gibah, fitnah, dan ucapan kasar. Mereka lupa bahwa menyakiti hati manusia bisa menjadi sebab tertolaknya amal ibadah kita. 3. Hablun minanas membangun masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang kuat dan harmonis tidak dibangun hanya dengan kepintaran atau kekayaan, tetapi dengan akhlak yang baik. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam yang mulia. Ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya mendirikan masjid dan memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Ia memperbaiki hubungan antar suku,
mengajarkan keadilan, dan menegakkan hak-hak sesama manusia. Jika kita ingin membangun keluarga, lingkungan, atau bangsa yang damai, kita harus mulai dari diri sendiri. Jangan menjadi orang yang mudah marah, suka mencela, atau gemar menyebarkan kebencian. Sebaliknya, jadilah orang yang bisa menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. HR Ahmad 4. Cara memperbaiki hablun minanas. Lalu, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan dengan sesama agar hidup kita lebih diberkahi? Jaga lisan dan perbuatan sebisa mungkin, hindari perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Selain itu, jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar karena itu bisa menimbulkan fitnah. Bantu orang lain dengan ikhlas. Membantu orang lain tidak selalu harus dengan uang. Senyuman, doa, dan kebaikan kecil juga termasuk bentuk kepedulian yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan dan jangan simpan dendam. Jangan simpan kebencian di hati. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, maafkanlah. Karena dengan memaafkan, hati kita akan lebih tenang dan hidup lebih berkah. Bersikap adil dan jujur. Jangan menjadi orang yang suka mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Islam sangat menekankan keadilan, baik dalam keluarga, bisnis, maupun kehidupan sosial. Menjalin silaturahmi, jangan hanya sibuk dengan urusan pribadi. Luangkan waktu untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang menyambung silaturahmi akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya hablun minanas tidak bisa diremehkan. Hubungan kita dengan sesama manusia adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya beribadah dengan khusyuk jika kita masih menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh terbaik dalam menjaga hubungan dengan sesama. Beliau dikenal sebagai sosok yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan adil dalam memperlakukan orang lain. Maka, mari kita perbaiki diri. Jadilah muslim yang tidak hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi rahmat bagi sesama. Karena pada akhirnya, hidup kita akan lebih bermakna jika kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang tidak hanya baik dalam ibadah, tetapi juga baik dalam hubungan dengan sesama. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.